Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Sintawandani dengan nomor NIM 240102040. Sekarang saya akan membuat tugas video tentang 10 jurnal tentang tasawuf di Indonesia. Sekarang kita langsung saja ke jurnal yang pertama yang berjudul Akhlak Tasawuf Basis Pendidikan Multikultural di Indonesia. Penawaran model pendidikan multikultural berbasis akhlak tasawuf terkesan baru, namun sesungguhnya bukan baru secara substansi. Yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah model atau rancangan penggabungan dua unsur penting yang selama ini sudah tumbuh berkembang subur di negara Indonesia. Akan tetapi kemasan memang belum permanen, masih perlu sosialisasi. Dan menariknya, hal ini juga sudah merupakan pengejawantahan atas pesan pendiri bangsa yang termaktub di dalam Sila Persatuan Indonesia pada Pancasila. Berada di antara sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini mengandaikan persatuan nasional yang berbagi lintas agama, etnis, ras, dan kelompok sosial serta aliran kepercayaan. Hanya bisa tergabung kukuh jika dirawat oleh spirit dan visum tentang kemanusiaan yang bertumbuh, tidak hanya keniscayaan penghormatan hak-hak dasar manusia, tetapi juga bahkan ini yang bisa terawat bila dibangun di atas keadilan dan keadaban. Persatuan nasional yang bineka juga hanya bisa dipertahankan di atas tata kelola pemerintah demokrasi berbasis hikmah dan kearifan serta keadaban lokal, di mana daurah rakyat mengatasi seluruh bentuk kedaulatan kekuasaan yang ada. Patut direnungkan warning sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan terbunyi keras jika rasa keadilan sosial, baik sosiopolitik maupun sosioekonomi, tak tersentuh sungguh-sungguh oleh para penyelenggara negara. Semua menunjukkan perilaku positif dan mencerminkan nilai-nilai tasawuf Islam. Dan akhirnya, para pendiri bangsa juga mengingatkan dalam sebilah perspektif bahwa bangsa ini percaya dan yakin atas kekuatan transcendental dan adikodrati dan dinarasikan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut mengandaikan bahwa problem solver untuk sejumlah permasalahan akut bangsa ini jangan hanya bertumpu pada analisis rasional intelek sosio-empirik, tetapi juga dengan ketajaman nurani dan intuisi batin serta pengharapan tak putus-putusnya kepada kerahmatan Tuhan yang Maha Esa. Satu persatu persoalan bangsa ini bisa terurai dalam satu kode kebangsaan tunggal, yaitu Indonesia Raya. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang kedua berjudul Perkembangan Tasawuf dan Kontribusinya di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia secara massal, khususnya sejak abad ke-16, diwarnai oleh peranan para sufi, termasuk Hamzah Pansuri dan Sulaiman Al-Sumatrani, yang membawa ajaran tasawuf. Melalui para sufi ini kemudian tarekat berkembang ditransfer ke Indonesia. Semula melalui India, namun belakangan cenderung secara langsung dari Hijaz. Dari para guru sufi yang langsung diinisiasi di Timur Tengah ini, tarekat kemudian mengalami penyebaran melalui murid-murid mereka ke seluruh daerah Indonesia. Hal ini berlangsung hingga abad ke-18, beriringan dengan penyebaran ajaran tarekat sebagai doktrin dan metode takarrub kepada Tuhan, yang terjadi pula transformasi tarekat menjadi organisasi berbasis massal. Ini ditandai dengan semakin bertambahnya pengikut awam ke dalam setiap tarekat, dan dengan demikian terbentuk satu jaringan yang semakin luas. Konsekuensi paling signifikan dari fenomena ini adalah dimungkinkannya mobilisasi massal, sebagaimana sering terlihat dalam sejarah perlawanan terhadap Belanda pada abad ke-19 dan 20. Pertumbuhan dan perkembangan tasawuf selanjutnya menyebabkan tumbuh suburnya tarekat di Indonesia merupakan salah satu variabel penting yang menyamarkan aktivitas keagamaan di Nusantara, terutama dalam perlawanan menyerang dan mengusir penjajah hingga merebut kemerdekaan.
Perkembangan tarekat hingga kini telah melembaga organisasi dan diikuti oleh mobilisasi di mana-mana. Pengajaran tarekat yang merupakan pengalaman tasawuf akhlaki ini dilakukan dengan pendekatan akhlak mulia dan akhirnya berhasil membentuk kepribadian setiap pengikutnya menjadi pribadi berakhlak yang mulia. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang ketiga yang berjudul Konsep Pendidikan Tasawuf pada Remaja Milenial. Secara garis besar, pendidikan tasawuf adalah saran bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa dan hati. Hal ini yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan modern yang dialami oleh manusia, khususnya remaja milenial yang dekat dengan teknologi dan internet. Pendidikan tasawuf juga perlu masuk dengan kemasan pendekatan yang terkini agar relate dengan para remaja milenial. Demi terciptanya remaja yang memiliki akhlak karimah, karakter yang solih dan laku lampah mulia serta memiliki kualitas ibadah yang bagus. Hasilnya yaitu berupa output untuk menjadi manusia yang berkualitas dari segi lahiriah dan ruhaniah sekaligus menjaga pribadinya dari krisis nurani. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang keempat yang berjudul Relevansi Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Abad 21 Antara Teori dan Praktik. Pendidikan abad ke-21 menghadapi tantangan besar dalam hal pembentukan karakter dan akhlak peserta didik. Arus globalisasi, materialisme, dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara berpikir, bersikap, dan berperilaku generasi muda. Di tengah krisis ini, akhlak tasawuf hadir sebagai solusi spiritual yang tidak hanya bersifat teoretik, tetapi juga sangat aplikatif bila dikelola dengan pendekatan yang tepat. Konsep-konsep seperti ikhlas, sabar, tawakal, zuhud, dan ridho memberikan landasan yang kuat untuk membentuk kemanusiaan yang utuh, berilmu, bermoral, dan berspiritualitas tinggi. Nilai-nilai tersebut menumbuhkan kecerdasan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan yang kerap terlalu rasional dan kompetitif. Tasawuf juga menawarkan pendekatan yang menyentuh aspek teladan dari kepribadian manusia, yaitu hati. Oleh karena itu, pendidikan berbasis akhlak tasawuf bukan sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan pendidikan dari kekeringan makna dan degradasi moral. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang kelima yang berjudul Gerakan Pembaruan Tasawuf di Indonesia. Gerakan pembaruan tasawuf di Indonesia berfokus pada pengembalikan tasawuf ke pangkalnya, sehingga sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Pembaruan tasawuf gelombangan pertama dan kedua di Nusantara ternyata sama-sama fokus pada pengembalian tasawuf tersebut. Namun yang cukup menarik adalah fakta bahwa para pembaruan tasawuf tersebut tidak serta-merta mengharamkan tasawuf sebagaimana yang dilakukan oleh gerakan salafi, tetapi lebih pada menjaga agar tasawuf tidak melenceng dari jalurnya. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang keenam yang berjudul Akhlak Tasawuf sebagai Alternatif dalam Memecahkan Problematika Masyarakat Modern. Era globalisasi di abad 21 yang tahapannya sudah dimulai pada masa sekarang ini ternyata telah memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan. Berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari materi, pelajaran guru, metode, sarana dan prasarana, lingkungan dan pola hubungan antara guru dan murid perlu ditata ulang untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hal ini perlu dilakukan jika dunia pendidikan ingin tetap bertahan secara fungsional dalam memandu perjalanan umat manusia. Dunia pendidikan di masa sekarang benar-benar dihadapkan pada tantangan yang cukup berat yang penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya strategis, antara lain 1. Tujuan pendidikan di masa sekarang tidak cukup hanya dengan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan saja, tetapi juga harus diarahkan pada upaya melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif, mengingat dunia yang datang adalah dunia yang kompetitif. Yang kedua, guru di masa mendatang adalah guru yang selain memiliki informasi berakhlak baik dan mampu menyampaikan secara metodologis,
juga harus mampu mendaya gunakan berbagai sumber informasi yang tersebar di masyarakat ke dalam kegiatan belajar. Dengan demikian, pembelajaran harus lebih memusat pada siswa yang pada gilirannya dapat menimbulkan masyarakat belajar. Yang ketiga, bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan diberikan kepada siswa sebagai bekal yang memungkinkan ia dapat memiliki kepribadian yang utuh, yaitu pribadi yang di samping berilmu pengetahuan juga harus berakhlak mulia. Hal ini penting karena kehidupan masa mendatang banyak dihadapkan pada tantangan yang bersifat moral. Untuk itu perlu dikembangkan pengamalan akhlak tasawuf di sekolah-sekolah. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang ke-7 yang berjudul Tasawuf di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Tokoh-tokohnya. Perkembangan tasawuf di Indonesia tidak bisa terlepas dari proses islamisasi yang dahulu dilakukan oleh para ulama dan sufi, karena tasawuf sendiri telah menjadi salah satu upaya yang diracik agar dapat menarik perhatian masyarakat Nusantara, yang kala itu sudah memiliki kepercayaan-kepercayaan lokal. Masyarakat dapat menilai bahwa para tokoh yang menyebarkan Islam itu memiliki kehidupan yang sederhana dan seakan menjadi contoh yang baik dari apa yang mereka ajarkan. Hal inilah yang akhirnya membuat mereka tertarik untuk mengenal Islam lewat jalur tasawuf. Para ulama sufi yang telah mengajarkan tasawuf di berbagai wilayah dakwahnya, mereka berhasil mengembangkan ajaran-ajaran tasawuf yang mereka bawa dari Timur Tengah sehingga dengan mudah dapat berkembang pesat. Dan bukti perkembangan ini adalah dengan munculnya sufi-sufi dari kalangan Nusantara, yang akhirnya mereka belajar ke Timur Tengah untuk kemudian kembali lagi ke Nusantara untuk menanamkan ajaran-ajaran tasawuf kepada masyarakat Islam di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang ke-8 yang berjudul Implementasi Kajian Islam dalam Pendidikan Dakwah Berbasis Tasawuf di Indonesia. Studi analisis pada masyarakat Betawi. Artikel yang berjudul Dakwah Tasawuf, Konsep dan Implementasi pada Masyarakat dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat Betawi merupakan masih memegang nilai-nilai sakral dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tradisi serta budaya masyarakat Betawi senantiasa menjaga kearifan lokal. Hal itu dilakukan oleh masyarakat Betawi agar mereka terhindari dari efek negatif dari adanya globalisasi. Mereka menyadari efeknya berupa penggerusan ideologi dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Betawi. Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap data yang telah didapat, maka dapat disimpulkan dua hal, yaitu pertama, dakwah tasawuf pada masyarakat Betawi berimplementasi pada pendidikan ruhani. Kedua, pembinaan akhlak pada masyarakat Betawi bertambah positif pada terbentuknya akhlak yang baik. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi penelitian. Di antaranya, pertama, perlu penggalian nilai-nilai positif yang ada di dalam ajaran agama yang berkaitan dengan dakwah tasawuf di Indonesia. Hal tersebut akan mendorong umat Islam yang ada pada masyarakat Betawi untuk melakukan penghayatan terhadap nilai-nilai yang ada di dalam dakwah tasawuf. Kedua, dakwah tasawuf perlu disosialisasikan di lembaga pendidikan, masjid-masjid, pondok pesantren, dan juga di lingkungan rumah tangga umat Islam yang ada di Indonesia. Bila hal itu dilakukan, maka akan mempersiapkan lahirnya generasi yang cerdas secara akal dan berakhlak baik. Kegiatan dakwah tasawuf dapat dijadikan model pendidikan ruhani yang bertujuan untuk menjadi pengobat hati masyarakat Betawi, khususnya umat Islam di Indonesia pada umumnya. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang ke-9 yang berjudul Titik Temu Tasawuf dengan Tarekat Lokal Indonesia. Sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia sudah dimulai ketika Islam masuk ke Indonesia dan semakin besar saat revolusi industri kedua setelah ditemukannya mesin uap dan cetak. Beberapa pendapat mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam Indonesia adalah para sufi yang mengembara dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Untuk menghidupi dirinya, para sufi ini sekalian berdagang. Tasawuf semakin berkembang saat kolonialisme semakin mengakar kuat, bahkan para sufi ikut bertanggung jawab atas pemberontakan kepada kolonial. Melalui jaringan tarekat inilah kabar tentang pemberontakan semakin mudah terjadi.
Situasi dan kondisi Indonesia yang berada pada masa kolonialisme semakin membuat pertumbuhan tarekat dan magi semakin berkembang. Orang terkadang mengikuti tarekat hanya agar bisa kebal persenjataan hingga siap melawan musuh. Ditambah pula perspektif masyarakat yang menganggap bahwa seorang pemimpin agama akan tamak lebih hebat apabila dia juga mempunyai ilmu kesaktian. Beberapa pendapat mengatakan bahwa hal tersebut membuat sufisme tampak tidak lagi murni dan telah bercampur dengan bid'ah, bahwa sejatinya seorang sufi mendapatkan karomah tidak untuk dipamerkan. Ini berbanding terbalik dengan pertunjukan debu setelah pembacaan manakib dan zikir yang syarat akan sifat istidraj atau pamer. Seorang sufi seharusnya menjadi seorang yang rendah hati, jauh dari sifat pamer dan segala urusan keduniawian. Tetapi dengan memamerkan pertumbuhan debu, sifat seperti hilang begitu saja. Beberapa tasawuf Nusantara memiliki tarekat yang telah bercampur dengan mistisisme asli Indonesia. Persamaan konsep ajaran persatuan Tuhan dengan hambanya. Konsep makrifat ternyata sama seperti ajaran hidup yang telah ada jauh sebelum Islam masuk. Itulah sebabnya tasawuf dengan mudah dapat diterima dalam masyarakat Nusantara. Terjadi sinkretisasi antara tasawuf Islam dengan budaya Indonesia, seperti pertunjukan debus yang ada di Aceh, Banten, Madura, dan daerah lainnya, yang identik dengan menganut aliran tarekat tertentu, baik itu Qadariyah, Rifaiyah, ataupun yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke jurnal yang ke-10 yang berjudul Urgensi Mata Kuliah Akhlak Tasawuf pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Sebagai dimensi esoterik dalam Islam, tasawuf memiliki posisi yang sangat sentral dan strategis. Ibarat sebutir buah kelapa, tasawuf adalah daging isinya, sedangkan syariat eksoterik adalah cangkang dan kulitnya. Oleh karena itu, ilmu tasawuf juga sangat penting dalam kajian ilmu keislaman, karena dengan ilmu ini seorang muslim dapat mensucikan hati sehingga dapat menjalankan ajaran agamanya dengan penuh penghayatan, sekaligus akan dapat menghadapi kehidupan dan dengan penuh ketentraman hati dan kebermaknaan hidup. Menurut para ulama salaf, mengkaji ilmu ini hukumnya fardu ain, kewajiban individual setiap muslim, karena ilmu ini membahas tata cara berakhlak kepada Allah dan tata cara mensucikan hati dan berakhlak dengan Allah yang baik dan suci hati sehingga dapat ikhlas dalam beribadah, merupakan rukun syarat mutlak atas diterima dan tidaknya peribadatan seorang. Sebagaimana juga kewajiban atas belajar fikih dan tauhid sebagai ilmu yang dapat membenarkan dalam tata cara beribadah dan meluruskan akidah. Dalam keyakinan Islam, berbagai krisis yang terjadi merupakan fasad, kerusakan yang ditimbulkan karena tindakan manusia sendiri. Ditegaskan oleh Allah yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum Juz 30 ayat 41. Sekarang saya akan membahas persamaan dan perbedaan dari setiap jurnal tersebut. Persamaan. Yang pertama, persamaan utama, fokus yang mirip. Sebagai besar jurnal memiliki titik temu yang kuat, yaitu menyoroti relevansi dan kontribusi tasawuf atau akhlak tasawuf di Indonesia, khususnya dalam menghadapi masalah modern dan pendidikan. Fokus pada pendidikan dan pembentukan karakter atau akhlak. 4 judul secara eksplisit menempatkan tasawuf sebagai basis atau solusi dalam pendidikan. Akhlak tasawuf basis pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kedua, konsep pendidikan tasawuf pada remaja milenial. Yang ketiga, relevansi akhlak tasawuf pada pendidikan abad ke-21 dan urgensi mata kuliah akhlak tasawuf pada perguruan tinggi. 2 judul memandang tasawuf sebagai alternatif pemecahan masalah di masyarakat modern yang sangat berkaitan dengan fungsi pendidikan moral. Yang pertama, akhlak tasawuf sebagai alternatif dalam memecahkan problematika masyarakat modern dan implementasi kajian Islam dalam pendidikan dakwah berbasis tasawuf di Indonesia. Ada yang fokus pada perkembangan dan kontribusi sejarah.
Nah, sekarang 3 judul memiliki fokus historis dan sosiologi mengenai bagaimana tasawuf berkembang dan berperan di Indonesia. Perkembangan tasawuf dan kontribusinya di Indonesia. Tasawuf di Indonesia, sejarah perkembangan tokoh dan tokoh-tokohnya, dan titik temu tasawuf dengan tarekat lokal Indonesia. Semuanya sepakat bahwa tasawuf berperan penting pada islamisasi dan memiliki kontribusi dalam perjuangan melawan kolonialisme. Fokus pada pemurnian atau arah perbaikan tasawuf. Dua judul berfokus pada upaya menjaga atau mengembalikan tasawuf ke jalurnya. Yang pertama, gerakan pembaruan tasawuf di Indonesia dan titik temu tasawuf dengan tarekat lokal Indonesia, yang menyoroti masalah sinkretisasi yang berlebihan. Sekarang perbedaan dari beberapa jurnal tersebut. Perbedaan dari 10 jurnal tersebut. Meskipun memiliki persamaan, setiap judul menawarkan lensa atau area kajian yang berbeda. Pertama, isu sosial dan nasional. Akhlak tasawuf basis pendidikan multikultural Indonesia atau salah satu adalah satu-satunya yang secara spesifik menghubungkan akhlak tasawuf dengan isu multikulturalisme dan sila Pancasila, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Yang kedua, implementasi kajian Islam pendidikan dakwah berbasis tasawuf di Indonesia secara unik membatasi studinya pada masyarakat Betawi, menjadikannya penelitian yang lebih berfokus pada kearifan lokal tertentu. Yang ketiga, kelompok sasaran dan tantangan zaman. Konsep pendidikan tasawuf pada remaja milenial memfokuskan tasawuf sebagai kebutuhan spiritual dan untuk menghadapi kehidupan modern dan teknologi atau internet yang dihadapi oleh remaja milenial. Yang kelima, relevansi akhlak tasawuf dalam pendidikan abad 21 dan akhlak tasawuf sebagai alternatif dalam memecahkan problematika masyarakat modern, memiliki fokus yang lebih luas pada tantangan globalisasi dan materialisme di abad ke-21. Yang keenam, lingkup akademik dan kelembagaan. Urgensi mata kuliah akhlak tasawuf pada perguruan tinggi secara khusus membahas tasawuf dalam konteks kurikulum akademik di perguruan tinggi. Keagamaan Islam menekankan hukum mempelajarinya adalah fardu ain, kewajiban individu. Sejarah dan sinkretisasi. Titik temu tasawuf dengan tarekat lokal Indonesia fokus pada fenomena sinkretisasi dan bagaimana tasawuf bercampur dengan mistisme asli di Indonesia. Bahkan membahas sisi negatif seperti penggunaan magi untuk melawan penjajah dan pertunjukan yang dianggap bid'ah atau istidraj. Istidraj itu adalah pamer. Gerakan pembaruan tasawuf di Indonesia berfokus pada upaya pemurnian tasawuf agar sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah perbedaan dan persamaan dari 10 jurnal yang saya bacakan. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.